Halo teman media, perkenalkan nama saya Raditya Ramadhan Pramudia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh filsafat yaitu Socrates. Nah teman-teman, sebelum masuk ke topik pembahasan, ini adalah tampilan dari daftar isi yang tertera untuk bahasan topik selanjutnya melalui beberapa part-part penting yang sudah saya rangkum sendiri. Nah, masuk topik pertama, yaitu sejarah dan latar belakang. Socrates adalah salah seorang filsuf dari Yunani. Ia merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran filsafat Socrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Perhatian utama adalah pemikiran filsafat Socrates adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia. Ia mengubah perhatian filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia. Pendekatan yang digunakannya ialah rasionalisme. Perjalanan Socrates. Nah, awal karir Socrates hidup pada masa perkembangan pemikiran sofisme. Kemampuannya dalam menggunakan metode dialog membuatnya memperoleh simpati dari para pemuda. Sementara itu, Socrates dimusuhi oleh para penganut kepercayaan dewa dan Tuhan karena dianggap merusak moral para pemuda dan menolak keberadaan dewa atau Tuhan yang diakui oleh negaranya. Jadi si Socrates ini memiliki pandangan bahwa dia menolak dewa dan apapun bentuk itulah yang ada di dalam kehidupannya. Dia menolak untuk menganut ajaran-ajaran yang mungkin dianggap sesat, mungkin dianggap kurang percaya dari ajaran yang udah dia memahami secara manusia. Jadi dia mengontakkan utamanya ada di diri manusia itu sendiri untuk menjadi pandangan yang lebih baik. Nah, kita masuk ke aliran filsafat yang dianut oleh Socrates. Socrates menganut paham aliran idealisme. Nah, pemikiran filsafat Socrates ditujukan untuk menentang ajaran relativisme sofis, yang gimana kaum sofis menganut relativisme dengan pemandangan bahwa benar-benar dan salah bersifat relatif tergantung pada individunya. Untuk karya tulis Socrates sendiri tidak memiliki karya tulis guys, karena semua tentang Socrates diceritakan langsung oleh muridnya yaitu Plato di dalam buku yang ada mungkin atau cerita secara bersosialisasi. Nah, Socrates sendiri kan tidak memiliki buku ya, jadi dia bercerita melalui murid-muridnya, bahkan menurun sampai ke Aristoteles yaitu murid Plato. Filsuf-filsuf lain pengikutnya. Socrates mempengaruhi murid atau pengikutnya yaitu Plato dan kemudian ke Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Pengaruh pemikiran Socrates menyebar dari negaranya yaitu Athena hingga ke dunia barat. Pemikirannya yang utama adalah mengenai filsafat moral atau etika yang berpengaruh hingga di kehidupan kita sampai saat ini. Ada beberapa contoh mungkin dari kehidupan kita ya guys, kayak seperti tata krama atau apa yang telah diajarkan dari keluarga kita, dari orang tua kita, hingga sampai saat ini yang mendarah daging dari si filsafat Aristoteles tersebut. Jadi itu semua akarnya memang dari ide awal pemikiran Aristoteles yang diturunkan dari murid hingga ke masyarakat sekitar hingga sampai saat ini guys. Nah, di part ini kita bisa mengetahui pendapat tentang pendidikan, etika, dan moral melalui Socrates. Socrates sendiri percaya bahwa kesalahan moral disebabkan oleh ketidaktahuan. Menurutnya, jika seorang mengetahui apa yang benar, maka mereka akan bertindak dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan yang pengetahuan moral adalah kunci untuk mengatasi kesalahan. Jadi kita itu bisa diajarkan melalui si Socrates, bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari untuk mengingatkan gimana yang baik, gimana yang buruk. Kita bisa memilah untuk diri kita maupun untuk memberitahu ke orang lain, seperti itu guys.
Pelajaran penting dari Socrates adalah perhatian utama dalam pemikiran filsafat Socrates adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia. Ia mengubah perhatian filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia. Pendekatan yang digunakannya adalah dengan cara rasionalisme yang bersifat menyeluruh, bersosialisasi, dan dengan cara media-media yang ada pada saat itu. Jadi seperti itu guys. Nah, kata-kata hari ini nih, kata-kata bijak dari Socrates, yaitu kesejahteraan memberikan peringatan, sedangkan bencana memberi nasihat. Yang kita bisa artikan seringlah terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yang lalai akan rasa yang kecukupan atau kesejahteraan, kita malah melalaikan hal tersebut yang sehingga berdampak dengan musibah yang berujung dengan nasihat orang lain. Seperti contoh, sebelum kita membuang sampah, kita harus memikirkan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi untuk kalian juga mungkin kan pernah ditegur oleh orang untuk membuang sampah, seperti itu. Jadi sebelum kita memperlakukan suatu hal, kita harus memikirkannya dulu tanpa adanya teguran dari orang lain. Mungkin itu yang diajarkan dari si sosok ahli filsuf yaitu Socrates.